وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم بسنته بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله: الصفة التاسعة الواجبة له تعالى العلم، وهو صفة قديمة قائمة بذات تعالى موجودة ينكشف بها المعلوم انكشافا على وجه الإحاطة من غير سبق الخفاء، وتتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. Para jamaah kita melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Selesainya kita membicarakan persifatan kudrat, iradah. Kemudian yang ke-9, ini wajib bagi Allah Ta'ala persifatan ilmu. Kudrat dan iradah mampu, wajib mampu, tidak dengan alat maupun pertolongan. Kudrat, wajib kudrat itu ya wahdaniyat. Wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat ya wahdaniyah. Iradahnya ya wahdaniyah. Artinya kudratnya wahdaniyah ini tidaklah ada alat maupun bantuan. Cara bahasa Jawa itu ora kelawan alat lan perabot, tidak dengan alat bantuan. Ya. Dan iradahnya ya wahdaniyah dan azali, tidak berubah. Kudrat dan iradah ini tidak berubah, yang mana keduanya itu bertakluk kepada semua mungkin yang jaiz saja, semua mungkin yang khas. Kemudian wajib bersifatan ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu di sini? Wajib bersifatan ilmu. Sifat ilmu bagi Allah itu adalah sifat qadimah azali. Sifatnya Allah Ta'ala, sifat ilmunya Allah Ta'ala itu azali. Sifat ilmunya Allah Ta'ala ya wahdaniyah. Sifat qadimah maujudatun bizatihi ta'ala, sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Sifat ilmu itu maknanya di sini adalah yang kasyifu bihal ma'lum, kang mertelani sekabehane ilmu, kang mertelani sekabehane maklumah.
Kang Mertelan itu yang menemukan atau yang melihat semua maklum. Itu semua maklum, baik itu wajibat maupun mustahilat, itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Inkisyafan al-wahyi, atau itu jelas. Semua maklumah itu jelas bagi Allah Ta'ala. Jadi ilmu, sifat ilmu itu maknanya adalah inkisyaf bihal maklum, mengetahui atau melihat yang melihat semua maklumah. Maklumah itu isinya adalah wajibat, mustahilat, ya, izah. Jadi maklumah, wajibat, mustahilat, jaizat bagi Allah Ta'ala itu bukan aklan, bukan. Lalu maklumah yang ada pada kita itu adalah aklan. Kaitannya bertemu dengan aklan. Kalau maklumah yang ditakluki oleh ilmunya Allah Ta'ala itu mutlak. Nanti inkisyaf bil maklum, dia melihat semua maklum bagi Allah Ta'ala itu mutlak. Kalau maklum yang ada pada kita itu maklum itu adalah akli. Wajib akli. Mustahil akli. Jaiz akli. Jadi maklumah yang ada pada diri kita itu ya maklumah yang koyitnya atau kaitannya dengan ilmu akli. Bukan maklumah yang di ilmunya Allah Ta'ala, itu azali. Artinya maklumah yang di Allah Ta'ala itu tidak berubah. Tidak seperti apa. Makanya pada yang sebelumnya punya ilmu tapi tidak tahu maklumahnya, ya itu bukan ilmu namanya. Yang namanya ilmu itu melihat semua maklumah. Semua maklumah itu isinya wajibat, mustahilat, jaizat. Dikatakan ulama nggak paham wajib, mustahil, jaiz, ya bukan ulama. Nah, yang namanya ilmu itu kaitannya dengan akliyah. Untuk kita ya, untuk makhluk, untuk manusia itu adalah akli. Maklumahnya manusia apa saja? Maklumahnya ya adalah wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Lalu ilmu bagi Allah yang kasyifu bihal maklum ini ya azalan, mutlakon, yang tidak ada kaitannya dengan akliyah. Intinya di sini min wari sabakil khafa, artinya tidak diawali dengan kesamaran, tidak diawali dengan tidak tahu. Karena sifat wajib dan kasyiful wal ma'lum itu menafikan, memustahilkan don, wahm, syak. Mustahil Allah Ta'ala kok don. Mustahil Allah Ta'ala maklumahnya, ya. Kalau kan don itu bukan dasarnya ilmu. Waham ya bukan dasarnya ilmu. Terusnya. Kemudian wa tata'alluqu bil wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dan ta'alluqnya ilmu itu kepada wajibat, mustahilat, jaizat. Jadi yang dita'alluqi atau yang ada di ilmunya, yang ada di dalam ilmunya itu ya wajibat, perkara yang wajib, mustahil, dan jaizat. Maka di sini bisa diketahui bahwa wajibat itu memasukkan mana Allah Ta'ala mengetahui zatnya sendiri. Mustahil Allah Ta'ala kok tidak tahu dirinya sendiri. Dan
Mula Allah Ta'ala mengetahui semua yang tidak ada pada dirinya. Yang wajib-wajib pada dirinya diketahui oleh dirinya sendiri. Dan mengetahui apa-apa yang mustahil pada dirinya. Allah Ta'ala mengetahui dirinya dan mengetahui sifatnya biilmihi dengan sifat ilmunya. Dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada dirinya dan apa yang mustahil ada pada dirinya. Wa ya'lamul mawjudat kulluha wal ma'dumah kulluha. Dan dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala mengetahui semua yang ada dan semua yang tidak ada. Semua yang ada, perkara yang ada semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya. Kalau orang Jawa ngawerui, kalau orang sini yaitu artinya mengetahui. Jadi apa saja, semua apa saja yang maujud, semua yang makdumah, semua yang ada dan semua yang tidak ada itu diketahui dengan ilmunya. Artinya Allah Ta'ala mengetahui yang mustahilat di sini, mengetahui apa yang mustahil bagi dirinya, mengetahui adalah seperti kita gambarkan, mengetahui yang mustahil itu mustahilnya sekutu. Ya, tidak adanya sekutu bagi dirinya, tidak ada, itu ya diketahui oleh Allah Ta'ala. Mutlak Allah Ta'ala mengetahui mustahil yang ada pada dirinya berupa adalah sekuton, persekutuan, sifat-sifat yang yang persamaan dengan hawadis. Ya, semua apa yang mustahil yang tidak ada pada dirinya. Wa ya'lamu annahu law wajada li tartibi alaihi fasadun tanazzahu ta'ala an syarik wa ta'ala ulwan kabira wa lahu tata'alluq tanjizi qadim. Dan ta'alluqnya ilmu ini adalah ta'alluqnya tanjizi qadim, artinya azalan. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu perkara itu azali. Jadi apa yang diketahuinya itu azali. Artinya azali ini tidak berubah. Ya, mengetahui sesuatu yang maujud ya azali mengetahuinya, bukan setelah ada baru tahu. Lalu setelah ada baru tahu itu ilmunya hawadis. Azali itu tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Kalau ada sebelum dan sesudahnya itu berubah namanya, bukan azali. Maka mengatakan ada zaman azali. Oh, zaman kok azali itu namanya azali itu tidak berubah. Maka azali itu disifatkan menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Seperti ilmunya Allah Ta'ala ya azali. Yang dita'aluki ya azali. Yang dita'aluki ilmunya Allah Ta'ala itu tidak ada perubahan, tidak berubah, tetap. Ya, Allah Ta'ala menta'aluki sesuatu yang maujudnya jaizat, misalnya si fulan, yang si fulan itu masuk surganya, masuk nerakanya, itu di ilmunya Allah Ta'ala azali, artinya tidak berubah. Kalau fulan ini di ilmunya Allah Ta'ala itu masuk surga, ya pasti masuk surga. Apabila fulan di ilmunya Allah Ta'ala itu ahli neraka, ya pasti ahli neraka. Itu nggak berubah. Beda dengan ilmunya kita. Namanya tahunya itu setelah ada tadinya
nggak tahu. Kayak kita duduk di sini, kumpul di sini, kita tahunya setelah terjadi. Tapi berubah kan, tadinya nggak tahu menjadi tahu. Maka Allah Ta'ala ilmunya, sifat ilmunya itu min ghairi sabaqil khafa, tidaklah didahului dengan tidak tahu. Artinya azalan ini tidak berubah. Beda dengan ilmunya hawadis. Jadi ilmunya Allah Ta'ala itu ya wahdaniyah, ya qadimah, ya azali. Walahu ta'alluqu tanjizian qadim faqat. Maka bagi sifat ilmu itu berta'alluq kepada tanjizi qadim saja. Artinya berta'alluq pada tanjizi qadim ini ada ta'alluqnya ta'alluq azali. Tidak berubah gitu. Nanti apa yang ada di maklumnya Allah Ta'ala, apa yang dimaklumah oleh Allah Ta'ala, yang diketahui Allah Ta'ala itu tidak berubah. Semua yang maujud tidak berubah, semua yang makdumah juga tidak berubah. Wallahu ta'ala ya'lamu hadhil mazkurat azalan ilman taman. Maka Allah Ta'ala mengetahui semua ini, semua yang dibicarakan ini azalan. Artinya tidak berubah. Ilman taman, ilmu yang sempurna. Jadi sifat ilmunya Allah Ta'ala itu ya tidak nambah, tidak kurang, bukan lebih tahu atau tambah tahu. Kayak namanya lebih, ya nanti siapa yang nambahin. Kalau kurang, siapa yang kurangi. Makanya sifat ilmunya Allah Ta'ala itu sempurna. Dan sifat ilmunya itu la ala sabilil dhonni wa la ala sabilil syak. Bukan ilmu dhon atau ilmu yang dari arah dhon atau, karena dhon maupun syak itu bukan sifat ilmu. Li'anna dhon wa syak itu mustahilani. Karena dhon maupun syak itu mustahil. Dhon maupun syak itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Dhon itu sangka-sangkaan, penyana. Ya kan? Nuduh. Atau ragu. Karena dhon maupun syak itu bukan tahu. Bukan artinya ilmu. Kemudian wa makna qaulihi min ghairi sabiqil khafa, dan arti pembicaraan ulama tiada didahului kesamaran, annahu ta'ala ya'lamul asya, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui semua perkara azalan. Allah Ta'ala mengetahui semua perkara itu azali. Walaisallahu kana bijahliha summa ilmiha. Jadi bukanlah Allah Ta'ala itu bodoh kemudian tahu. Jadi tidak tahu dulu kemudian menjadi tahu. Tanazzahu subhanahu wa ta'ala anzalika, maha suci Allah Ta'ala dari sifat kebodohan. Kalau umpamanya Tuhan itu kalau tahu setelah Tuhan telah tahu, ya, setelah Tuhan tahu, kami setelah Tuhan tahu itu ada sebelumnya kan? Nah itu sudah goblok orang begitu dah. Oh Tuhan itu sudah tahu lah sebelumnya, nah sudah itu ada sebelumnya. Nah itu nggak sadar apa memang nggak tahu ya? Namanya nggak sadar itu ya akalnya nggak ada gitu. Nah ini selamanya akalnya nggak ada, itu selamanya nggak sadar. Orang nggak sadar kok ngakunya beragama. Beragama itu untuk orang yang sadar. Sholat syaratnya sadar. Semua ibadah syaratnya sadar. Lah nggak sadar kok ibadah, ya bukan ibadah main-main namanya. Orang nggak sadar itu telanjang juga pantas, nggak sadar ya. Orang nggak sadar kok sholat, ya nggak pantas lah.
Namun sholat, haji, zakat, puasa, apa yang jadi amalia-amalia orang Islam itu amaliahnya orang yang sadar. Orang yang sadar itu tolak ukurnya mengetahui apa yang wajib, yang semua apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz itu diketahui namanya sadar. Oh ini jaiz ini. Oh ini wajib. Oh ini mustahil. Apa yang wajib diwajibkan, apa yang mustahil ya dimustahilkan, apa yang jaiz juga dijaizkan. Itu namanya orang tahu. Kok Tuhan telah tahu? Oh Tuhan sudah tahu. Lah sebelumnya lah tambah hancur-hancuran. Apalagi cuma Tuhan itu lebih tahu lah, mengatakan nazir namanya. Tuhan lebih tahu itu mengatakan nazir. Artinya lebih tahu itu kan ada yang lainnya, ada kurang tahu, ada lebih tahu. Ada yang lebih tahu dari kita lah, tambah begitu ya. Lebih tahu dari kita hasilnya apa? Bandingan. Itu tembok itu lebih putih daripada putihnya si telur misalnya begitu. Sama-sama putih tapi tembok itu lebih putih. Ya ngomongnya sih ya hanunya pakai sorban, pakai gamis sih ngomongnya. Biar diakuin kiai lah. Namanya lagi yang denger nggak paham, yang ngomong ngawur. Jadi sama-sama apa? Sama-sama keblinger lah. Gitu. Maka di sini mustahil bagi Allah Ta'ala, laisa bimana mustahil bagi Allah, ya. Artinya mustahil bagi Allah adanya sifat bodoh bagi si zatnya. Kemudian tahu, jadi tidak tahu sebelumnya, kemudian tahu setelahnya. Nah yang demikian maha suci Allah Ta'ala dari sifat demikian. Wa amal hadis, dan adapun hadis, adapun hawadis ya, adapun makhluk itu beda mukhalafah dengan sifatnya, ilmunya makhluk. Itu fayajhalu syai'in summa ya'lamuhu. Makhluk itu namanya hawadis. Semua tadinya tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Itu namanya berubah. Kalau nggak berubah namanya bukan hadis. Nih. Siapa saja tadinya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Taunya setelah apa? Setelah ada. Lah sebelum ada nggak tahu. Kayak kita bakal ketemu di sini, kita akan jadi tua, kita akan sampai umur sampai sekarang ini. Taunya itu setelah jadi. Mau tanya lah, ente itu besok ada di mana, misalnya gitu kan? Jawabnya, ya saya mungkin di sana, mungkin di sana. Lah mungkin di sana kan namanya belum tahu kan? Bisa mungkin di sana juga mungkin di sini. Nah bisa hidup, bisa juga mati. Jadi mungkin hidup, mungkin mati. Nah taunya hidup ya setelah ada. Nah sebelumnya nggak tahu. Nah itu didahului tidak tahu kemudian menjadi tahu. Itu semua hawadis demikian. Ya. Ya. Itu namanya orang gini sih. Orang mengakui dirinya itu baru. Itu berarti mengaku dirinya pernah bodoh kan? Orang yang tahu dirinya itu baru, itu ngaku pernah tidak tahu. Kemudian menjadi tahu. Mamanya, sekarang ini tadinya saya tidak ada, kemudian sekarang jadi ada. Berarti ini pernah bodoh, pernah tidak tahu. Kemudian menjadi tahu. Ini gitu. Wa amal hadis fayajhalu syai'in summa ya'lamuhu. Walaysa li ilmi tata'alluq suluhi, dan tidaklah ilmu itu berta'alluq kepada suluhi. Artinya bermakna annahu salihun li anna yankasyu biha kadza li annahu yaqtadi an kadza lam yankashifu bil fi'li. Jadi tidak juga ta'alluq kepada suluhi.
Suluhu itu seperti tadinya mungkin tahu kan ya, melihat sesuatu yang mungkin tahu, kemudian menjadi tahu di kayak gini. Beras itu ketika dimasak, ketika beras dimasak itu masih suluhi, masih pantas jadi nasi, juga pantas jadi bubur. Ketika ditanya ini jadi nasi apa jadi bubur, ya jawabnya apa? Belum. Jadi masih suluhi namanya. Nanti tahunya jadi bubur itu setelah tadinya hanya ini beras pantas lah nanti jadi bubur. Nah, makanya suluhi ini tidak keta'aluk oleh ilmunya Allah Ta'ala. Jadi apa yang keta'aluk dalam ilmunya Ta'ala itu hanya wujud wajibat, wujud jaizat, ya kan? Atau mustahilnya, mustahil itu adam lah, apa adam mustahilat atau adam jaizat. Yang adam ya jelas, semua perkara yang tiada ya jelas, dan semua yang perkara yang ada itu jelas di ilmunya Allah Ta'ala. Maka apa yang di ilmunya Allah Ta'ala yaitu wajibat, mustahilat, dan jaizat. Ya Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Ya, apa maknanya? Harus tahu maknanya. Namanya ilmu itu yang kasyifu bihal maklum. Artinya yang mempertelakan, yang mengetahui atau yang melihat semua maklumah itu namanya ilmu. Kalau tidak mengetahui maklumah ya bukan ilmu. Wa adamu inkisyafihi bil ilmi jahlun, dan tiadanya jelas dengan sifat ilmunya itu tidak jelas ya. Namanya kok tidak jelas sesuatu masih masih khafa. Khafa itu tidak jelas. Itu sama dengan bodoh. Nah, tanazzahul ta'ala anhu, maha suci Allah Ta'ala dari sifat-sifat demikian. Kemudian as-sifatul asyiratu al-wajibat Allah Ta'ala al-hayat. Sifat yang 10 wajib bagi Allah Ta'ala persifatan hayat. Nah, persifatan hayat ini adalah hanya melengkapi saja. Adanya sifat kudrat, iradah, ilmu, ya di sini wajib hayat. Cuman wajib hayat itu tidak harus bersifatan kudrah dan juga bukan tidak harus bersifatan iradah dan juga tidak harus bersifatan ilmu. Boleh saja hayat tapi ajis. Boleh saja hayat tapi terpaksa. Boleh saja hayat tapi bodoh. Nanti tidak harus. Jadi hayat itu tidak mengerjakan apa-apa, tidak bertakluk kepada sesuatu. Karena hayat itu melengkapi sebagai syarat, melengkapi daripada kudrat, iradah, ilmu itu lengkap dengan hayat. Kalau tidak bersifatan hayat ya tidak kudrat, tidak iradah, tidak ilmu, tidak sama, tidak basar, tidak kalam. Wahya sifatun tusahihu liman qamat bihil idrak. Jadi hayat itu dinyatakan bagi yang bersifat dengan sifat idrak. Jadi sifat idrak itu seperti kal ilmi wasam'i wal basar, seperti sifat ilmu, mengetahui ya, mengetahui, wajib yang mengetahui itu bersifat hayat. Mendengar, yang mendengar wajib bersifatan hayat. Melihat ya harus bersifatan hayat. Artinya yasihu ayyata sifat bidzalika, dinyatakannya apabila bersifatan yang demikian, wala yalzamu min ainal hayat itisawfi bil idrak. Jadi artinya dinyatakan yang mana bersifat kudrat, iradat, ilmu ia wajib bersifatan hayat, tapi tidak lazim yang bersifatan hayat itu pasti punya sifat kudrat, iradat maupun ilmu.
Wala yalzamu minal hayat ittisahu fil idrak bil fi'li. Wa hiya la tata'alluq bi syai' mawjudan aw ma'duman. Dan hayat itu tidaklah berta'aluk, dia tidak ada kaitannya pada sesuatu, tidak punya kerjalah. Yang namanya hayat itu tidak ada kerjanya, tapi kalau kerja itu harus hayat. Wahya la tata'alluq bi syai'in maujudan wa ma'duman. Wa dalilu ala wujubil qudrat wal irada wal ilmu wal hayat wujudu hadhil makhluqat. Dan yang membuktikan atau pembuktiannya, wajib bagi Allah persifatan kudrat, ya, persifatan iradah, persifatan ilmu, dan persifatan hayat dibuktikannya dengan apa? Ya wujudnya hadil makhlukat. Adanya yang diciptakan ini itu sebagai pembuktian adanya sifat kudrat, iradah, ilmu, dan hayat bagi Allah Ta'ala. Di tanda buktinya lah begitu. Karena apa yang diwujudkan itu menuntut yang mewujudkan harus bersifatan mampu. Nah, dan apa yang diwujudkan menuntut yang mewujudkan harus punya kemauan. Dan apa yang diwujudkan menuntut yang mewujudkan harus tahu apa yang mau diwujudkan. Itu begitu seterusnya. Ya. Alasannya li'annahu lawin tafasya'u min hadhil arba'ah. Karena sungguhnya apabila tiada salah satu dari sifat yang keempat tersebut, misalnya tidak kudrat, ya tidak bakalan makhluk ini terjadi adanya. Namanya ada kudrat, tidak ada iradah, ya tidak mau makhluk ini terjadi. Ada kudrat dan ada hayat, tapi tidak ada ilmu, ya tidak bakalan makhluk ini mau terjadi. Lah umpamanya tidak hayat, bagaimana kalau tidak ada hayat? Ya tidak ada kudrat, ada ilmu, tidak. Itu begitu terusnya. Nanti lawin tafasya'u min hadhil arba'ah lama wajada makhlukun. Jadi seandainya tidak ada salah satu dari keempat sifat tersebut, lama pasti tidaklah terjadi makhluk ini. Nanti wajib tidak terjadinya makhluk. Nanti terjadinya makhluk itu ya tidak adam. Ya makhluk itu ya adam maupun wujud. Jadi makhluk kok tidak adam, nggak wujud, bukan makhluk, ya tidak ada makhluk. Mustahil ada yang dibikin, kan begitu kan? Falamma wajadat makhlukat, maka ketika terjadinya makhluk tersebut, baik itu adamnya maupun tiadanya, maupun ada maupun tiadanya, itu arafna. Jadi mengetahui kita semua. Jadi menjadi kita itu ma'rifah. Jadi kita itu tahu annallaha mutasifun bihadhis sifat. Pasti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Kemudian wawajhu tawakufu wujudu hadhil makhlukat ala hadhil arba'ah annalladzi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana 'aliman bil fi'li summa yuridul amru alladzi yaf'aluhu wa ba'da iradatihi. Itu seterusnya. Jadi keberadaan adanya makhluk ini yang menunjukkan wajib Allah Ta'ala itu bersifatan kudrat, iradah, ilmu, dan hayat. Tidak ada salah satu di antara sifat yang keempat tersebut, mustahil makhluk ini terjadi. Jadi makhluk itu terjadi, ya kudrat harus kudrat wahdaniyah. Iradahnya juga wahdaniyah, ilmunya wahdaniyah, dan seterusnya.
Kemudian as-sifatu hadiyatu asyara wa saniyatu asyara min sifati ta'ala as-sam'u wal basaru. Sifat yang ke-11 dan 12 ini wajib bagi Allah Ta'ala bersifatan sama dan basar. Wajib Allah Ta'ala bersifatan melihat dan mendengar. Wahuma dan keduanya seperti sifat sama dan basar itu qaimatani bidzati ta'ala. Atau kedua sifat ini ada pada zatnya Allah Ta'ala. Ya ta'alluqani bikulli mawjudan. Keduanya bertakluk kepada semua yang maujud. Jadi beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu bertakluk kepada semua perkara yang maujud maupun yang makdumah, baik wajib, mustahil dan jaiz. Tapi kalau sama dan basar itu adalah melihat semua perkara yang ada saja. Itu semua perkara yang ada saja, baik itu adanya wajibat maupun adanya jaizat. Fasam'u wal basaru yata'alluqani bidzati ta'ala wa sifatihi. Sama dan basar itu bertakluk kepada semua perkara yang maujud, baik maujud dirinya sendiri dan maujud sifatnya sendiri. Di Allah Ta'ala itu ya disama dan di basar. Barang wujudnya hawadis ya disama dan di basar. Begitu ya. Di sifat sama dan basar ini adalah melengkapi daripada sifat ilmu. Apabila tidak ada sama dan basarnya, dia tidak lengkap lah. Cuman tahu, tidak melihat dan dengar. Makanya Allah Ta'ala wajib bersifatan ilmu, ia wajib bersifatan sama dan basar. Itu. Dan semua perkara yang maujud, semua perkara yang ada ia dilihat dan didengar. Seperti contohnya gelas itu ia didengar dan juga dilihat. Kalau kita cuma bisa melihat ya, kalau sama basarnya hawadis ini kan terbatas. Ada suara umpamanya ya, tidak semua maujud itu didengar. Buktinya kita nggak dengar, buktinya kita nggak melihat suara. Cuman dengar suara, tidak melihat suara. Nah, sama basarnya Allah Ta'ala, apa saja yang maujud. Suara ya didengar dan dilihat. Ya. Nah, suara itu ya dilihat juga didengar. Kalau kita suara hanya didengar, nggak dilihat. Nah, terus wujud itu hanya dilihat bagi kita nih ya. Tapi nggak didengar. Nah, menunjukkan bukan sama dan basar sempurna. Nah, sifat sama dan basar semua itu adalah di sini inkisyaf. Artinya tidak ada sesuatu yang maujud yang tidak kesama dan ke basar. Semua yang maujud itu ya disama dan di basar. Itu sama dan basar. Menjadi pembahasan sifat yang ke-11 dan 12. Wa dalilu ala sam'i wal basar. Dan yang menunjukkan pembuktian atas persifatan sama dan basar itu adalah dalil nakal. Dalil nakal itu dalil syar'i. Jadi dalil syar'i itu nakal. Qaulu ta'ala annallaha sami'un basir. Bahwa Allah Ta'ala zat yang bersifatan sama dan basar. Mustahil Allah Ta'ala tidak bersifatan sama dan basar. Wa'lam anna ta'alluq sama dan basar binisbat lil hawadis ada ta'alluq suluhi qadim qabla wujudiha. Jadi taulah kamu ya bahwa sama dan basar itu nisbah. Nisbah di sini lil hawadis itu kepada ta'alluqnya pada ta'alluq hawadis ya. Itu ta'alluq yang suluhi qadim. Berarti sebelum kita ini masih mungkin adanya kita ya di sama dan di basar. Nah, mungkin adanya kita ini kan belum lahir. Sebelum lahir ya sudah dilihat dan didengar. Itu namanya ta'alluq suluhi qadim, masih mungkinnya saja. Kemudian wa ba'da wujudiha, dan setelah lahir ya tambah jelas. Artinya lahir ya dilihat, apalagi setelah lahir, sebelum lahir saja ya
dilihat dan didengar. Artinya wujudiyah ta'alluq tanjizi qadim ay annaha ba'da wujudiha munkashifatun lahu ta'ala bisamihi wa basarihi ziyadatun ala inkisyafi bil ilmi. Artinya munkasyifah, artinya pertela atau jelas bagi Allah Ta'ala dengan sama dan basar itu. Ada ziyadatun ala inkisyafi bil ilmi. Ziyadah di sini artinya di sini melengkapi, dilengkaplah, menjadi lengkap dengan sama dan basar, itu melengkapi daripada sifat ilmu. Falahuma tata'alluqani, maka sama dan basar itu bertakluk kepada dua perkara. Artinya wa amma binisbat lahu ta'ala sifatihi, dan adapun nisbah kepada ta'alluq kepada sifatnya Allah Ta'ala itu ta'alluq tanjizi qadim. Artinya Allah Ta'ala sama dan basarnya Allah Ta'ala yang dilihat oleh sama dan basarnya melihat dirinya sendiri. Tuhan melihat dirinya sendiri dan melihat sifatnya sendiri, itu ta'alluq namanya ta'alluq tanjizi qadim. Artinya anda tahu ta'ala wa sifati munkasyifatul lahu ta'ala azalan bisamihi wa basarihi. Artinya bahwa zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya itu jelas bagi sama dan basarnya, itu azali. Jadi sama dan basarnya melihat dirinya sendiri itu azali, tidak berubah melihatnya ya. Jadi semua sifat yang wujud bagi dirinya adalah kudrat sama warihima wala ta'rifu kaifiyatu ta'alluq, dan bagaimana cara bertakluknya, bagaimana sama dan basar, itu sama dan basar qadimah, sama basar azali, ini tidak kaifiyah, tidak seperti apa. Artinya sama basar Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadis. Tuh. Karena fayasma'u ta'ala dzatahu wa jami'a sifatihi, dan Allah mendengar pada zatnya sendiri dan semua sifat-sifat wujudiyah min kudrati wa sam'i wa ghairihi, dan melihat sifat kudratnya dan sifat sama'nya dan selain daripada sifat sama' dan kudratnya. Wala na'rifu kaifiyatu ta'alluq, dan tidaklah kami semua itu menggambarkan bagaimana ta'alluqnya, bagaimana melihatnya dan bagaimana mendengarnya. Allah Ta'ala bagaimana mendengarnya dan bagaimana melihatnya, ya enggak bagaimana. Ya. Wala nadri kaifiyatu ta'alluq, dan tidaklah ada hak kami untuk melihat bagaimana caranya Tuhan melihat dan bagaimana caranya Tuhan mendengar. Jadi bukan hak kami. Karena di sini itu adalah kaifiyahnya ta'alluq, itu tidak laisa kaifiyah, tidak seperti apa. Nah, beda dengan kaifiyahnya, beda dengan ta'alluqnya sama dan basarnya hawadis, itu ada kaifiyahnya. Bagaimana caranya ente melihat? Nah, bagaimana caranya ente mendengar, kan ada caranya kan? Ini caranya saya melihat ya dengan mata. Caranya saya melihat dengan telinga. Caranya saya melihat itu ya berhadapan, ya itu namanya sama basarnya hawadis. Lah kaifiyahnya Allah Ta'ala melihat, bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana Tuhan mendengarkan kita, ya tidak bagaimana. Ya. Ana sam'a wal basar ya ta'alluqani bi kulli maujudin, bahwasanya sama dan basar itu keduanya berta'alluq pada semua perkara yang maujud. Itu adalah pendapat daripada Imam Sanusi wa man tabi'ahu wa huwal marji' wa qila anna sam'a la yata'alluqu illa bil aswat. Ada pendapat bahwa mendengar itu tidak berta'alluq kecuali dengan suara. Mendengar ya mendengar suara. Wal basar la yata'alluq bil mubsirat,
Dan ta'aluknya basar tidak berta'aluk kecuali dengan apa yang dilihat. Jadi kalau mendengar itu tidak mendengar kecuali dengan suara. Itu pendapat, salah satu pendapat, tapi itu tidak dijadikan sebagai jadi kuat. Pendapat yang kuat bukan, tapi pendapat itu hanya pendapat saja. Tapi yang jelas semua perkara yang maujud itu disamak dan dibasar. Tidak menyalahi, kil di sini nggak menyalahi karena suara ya maujud, ya kan. Selain suara ya seperti bentuk dan sebagainya juga maujud. Wasami Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mendengar laisa bi uzunin, dan Allah Ta'ala itu mendengar bukan dengan telinga, wala samahi, wa yubsiruhu laisa bi hadaqah wala asfah. Artinya tanazzahu ta'ala, maha suci Allah Ta'ala, dzalika uluwan kabira, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat hawa. Di sana sama dan basarnya Allah Ta'ala itu ya mukhalafah dengan sifat basarnya hawadis. Seperti manusia ya mendengar itu dengan lubang dengan latina. Nah, ada latinanya ya. Kalau melihat mata yang apanya itu latina, kalau telinga apa namanya, kendangan apa namanya. Nah, dengan kendangan telinga itu menurut al-hikmah. Kalau menurut ahli akli, ahli akli itu ahli tauhid. Kalau itu kan menurut kedokteran ya. Ahli akli nggak begitu. Kita ya mendengar ya dibikin. Nggak usah pakai kendangan ya, nggak ada kendangan itu. Kalau dibikin didengarkan dan diperlihatkan. Mendengarnya ya didengarkan, melihatnya juga dilihatkan. Jadi nggak ada urusan dengan kendangan maupun latina. Tapi ilmu hikmah itu nggak disalahkan, benar. Itu adatan sih, bukan aklan, bukan. Kalau akal ya namanya kita mendengar itu ya namanya didengarkan. Asalnya kita nggak mendengar, nggak melihat, dilihatkan dan didengarkan. Apalagi kok mendengar dan wujud aja nggak punya. Itu begitu. Kemudian as-sifatu saminatu asyara min sifati Allah Ta'ala kalam, insyaallah. Sifat yang ke-13 itu akan kita bicarakan pada hari esok, persifatan kalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana atarafna anaktarafna wa annana ashrafna ala Allah wa tub alaina tauba taghsir kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ra'ati firli walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ihwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna bisabin minna bil mustafa rasulin adha bi kulli sulin salla wa salam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi alhamdulillahi fil badi wa tanah ismana rabbika salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.